Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi yang berjudul Etika Penelitian. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki pembahasan untuk materi mengenai etika penelitian. Adapun pokok pembahasan mengenai materi etika penelitian ini ada 6. Yang pertama mengenai pengertian etika penelitian, yang kedua etika penelitian dan peneliti, lalu yang ketiga prinsip-prinsip etika penelitian, yang keempat pelanggaran etika dalam penelitian, yang kelima penyelesaian masalah etika dalam penelitian, dan yang keenam implikasi sosial dan moral dalam penelitian. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai pengertian etika penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan etika penelitian? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang mana memiliki arti, kebiasaan, dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, refleksi filosofi atas moralitas masyarakat. Menurut Hock, tahun 2004, etika penelitian itu merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip etik yang disepakati bersama terkait hubungan antara peneliti dan semua yang terlibat dalam proses penelitian. Kemudian, etika penelitian itu jadinya adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti yaitu subjek penelitian, dan masyarakat untuk memperoleh dampak langsung dan tidak langsung. Nah, setelah mengetahui pengertian dari etika penelitian tadi, lalu apa sih tujuan dari memiliki etika itu? Tujuan dari memiliki etika yaitu yang pertama, untuk bisa mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang kedua, untuk membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga, untuk memotivasi manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, yang benar, dan menghindari perbuatan yang salah. Nah, kemudian kita masuki materi yang kedua mengenai etika penelitian dan peneliti. Panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang peneliti dan sains itu apa saja? Panduan peneliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang peneliti itu ada 8. Yang pertama, penelitian harus mempunyai landasan sosial. Lalu yang kedua, bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Yang ketiga, menghindari diri dari konflik. Yang keempat, harus mendorong publikasi dan keterbukaan. Yang kelima, menjunjung tinggi praktik kepengarangan. Yang keenam, menjaga teknik percobaan dan melakukan perlakuan atas data. Kemudian menghindari tercela dalam penelitian, dan yang terakhir harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Kemudian etika dalam persiapan penelitian, menurut Dimon Suryanto, beberapa etika dalam persiapan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, berterima kasih kepada penyaran gagasan peneliti kita yang dinyatakan di dalam karangan penelitian. Kemudian yang kedua, buah pikiran dan hasil karya peneliti-peneliti terdahulu dalam masalah atau bidang yang diselidiki harus dihargai dengan menelaahnya atau memberi acknowledgement yang cukup. Kemudian yang ketiga, daerah peneliti yang baru saja atau sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya sebaiknya tidak dipakai tanpa konsultasi dari peneliti sebelumnya. Kemudian berdasarkan pendekatan deontologi, ada 4 prinsip dari etika penelitian, yaitu etika pengumpulan data, etika dalam publikasi hasil peneliti. Nah, untuk etika pengumpulan data, itu ada 4 yang harus dilakukan dalam etika pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, kejujuran dalam kredit publikasi. Nah, karena penelitian ini adalah hasil tulisan, bisa terjadi
kepengarangannya itu tidak sesuai dengan seseorang yang menulisnya. Jadi secara umum penulis pertama itu ditentukan berdasarkan kontribusi penulis baik secara kualitas maupun kuantitas, bukan berdasarkan status, kekuasaan, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Kita masuk ke materi yang ketiga mengenai prinsip-prinsip etika. Berdasarkan pendekatan deontologi, ada 4 prinsip dari etika. Yang pertama, yaitu prinsip kebenaran. Yang kedua, prinsip keadilan. Kemudian yang ketiga, prinsip penghormatan. Dan yang keempat, prinsip kewajiban. Apa saja sih keempat prinsip-prinsip tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini menekankan pentingnya integritas penelitian, termasuk pengumpulan interpretasi dan pelaporan data yang akurat. Kemudian, yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa semua subjek penelitian diperlakukan secara adil dan peneliti harus menghindari diskriminasi atau memihak pada salah satu kelompok atau pihak tertentu saja. Kemudian, yang ketiga, yaitu prinsip penghormatan. Prinsip penghormatan ini menghormati harkat, menghormati martabat manusia, serta menghormati privasi dan kerahasiaan dari subjek penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kewajiban yang memastikan bahwa penelitiannya tidak membahayakan subjek penelitian atau masyarakat pada umumnya. Kemudian kita masuki materi selanjutnya yaitu pelanggaran dalam etika penelitian. Ada 6 ragam penyimpangan karya ilmiah yang disampaikan oleh tim sosialisasi Anjani Ristekdi, yaitu Dewi. Ada 6 tersebut. Yang pertama, fabrikasi. Yang kedua, falsifikasi. Yang ketiga, plagiat. Kemudian yang keempat, kepengarangan tidak sah. Yang kelima, konflik kepentingan. Dan yang keenam, pengajuan jamak. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, fabrikasi. Fabrikasi ini merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah. Kemudian pelanggaran yang kedua yaitu falsifikasi. Falsifikasi ini merupakan pelanggaran yang dicantumkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf B, yang mana falsifikasi ini merupakan perbuatan memalsukan data penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah. Ini hampir sama dengan fabrikasi tetapi berbeda. Kalau fabrikasi tadi adalah merekayasa, nah kalau falsifikasi ini benar-benar memalsukan, berarti tidak diubah tetapi hanya nama pengarangnya saja yang diubah. Kemudian yang ketiga yaitu plagiat. Plagiat ini adalah perbuatan merujuk atau mengutip frasa atau kalimat yang bersifat umum, yang mana ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan tanpa menyertakan sumber sesuai dengan pengacuan dan pengutipan dalam tata tulis ilmiah. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan atau pengutipan dalam tata karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan sendiri kalimat. Kemudian pelanggaran etik dalam penelitian lainnya yaitu ada kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah ini dengan menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran etik dalam penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan kode etik dalam karya ilmiah. Kemudian pelanggaran yang terakhir yaitu pengajuan jamak. Pengajuan jamak ini merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal atau penerbit. Nah, itu tadi adalah pelanggaran-pelanggaran etika dalam penelitian. Kemudian, pokok pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu penyelesaian masalah etika dalam penelitian. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah etika dalam penelitian itu? Ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan masalah etika dalam penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah etisnya.
identifikasi terlebih dahulu masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, pemetaan stakeholder. Pemetaan stakeholder ini adalah dengan memetakan atau mencari tahu apa saja yang menjadi masalah yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, pembentukan komite etik. Dengan pembentukan komite etik itu akan membantu dalam penyelesaian masalah etika. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan solusi apa yang tepat untuk masalah etika dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui dan mempertimbangkan solusi apa yang tepat, maka kita dapat mengikuti langkah terakhirnya, yaitu mengambil dan memilih solusi yang paling tepat untuk masalah yang dihadapi tersebut mengenai etika dalam penelitian. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam penyelesaian masalah etika dalam penelitian. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu implikasi sosial dan moral dari penelitian. Penelitian memiliki implikasi sosial dan moral yang besar, dan peneliti harus mempertimbangkan implikasi ini dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian mereka. Penelitian yang tidak memperhatikan implikasi sosial dan moral dapat mengakibatkan dampak yang merugikan pada subjek penelitian atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari penelitian mereka dan memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi materi mengenai etika dalam penelitian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.